Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1196. Roh abadi, acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Ini adalah kesan pertama Ye-Shikai tentang lelaki tua berambut putih itu. Manusia adalah makhluk sosial, dan berintegrasi ke dalam masyarakat adalah cara yang benar, tetapi lelaki tua itu telah hidup sendirian di pegunungan selama beberapa dekade, tidak berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak ada kelainan mental. Mungkin, inilah yang disebut sublimasi spiritual. Lagi pula, keadaan spiritual yang terbebas dari keinginan dan tanpa tuntutan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang awam. Namun, mengapa seorang guru yang begitu kuat mau melakukan tugas menjaga makam dan pemakaman keluarga Zeng? Apakah dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zeng? Ye-Shikai berspekulasi dalam hatinya bahwa karena lelaki tua itu sudah sangat tua, dia pasti mengenal leluhur keluarga Zeng. Mungkin, leluhur keluarga Zeng mempercayakan lelaki tua itu untuk menjaga makam, atau ada alasan lain. Jangan menebak lagi, nak. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, dan sekarang giliranku untuk bertanya padamu. Orang tua itu berkata dengan tenang, kamu bukan dari keluarga Zeng, jadi mengapa kamu mengenakan pakaian keluarga Zeng? Apa identitasmu? Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya. Aku memang bukan dari keluarga Zeng, tetapi aku adalah teman Zeng Ji. Aku datang ke sini kali ini karena dia memintaku untuk melakukannya. Ye-Shikai ragu sejenak dan melanjutkan, tentu saja, aku juga punya beberapa masalah sendiri yang perlu diselidiki. Jadi, kalian saling memanfaatkan. Yah, itu bisa dianggap sebagai kerjasama. Saya tidak pernah menyangka situasi saat ini akan begitu kacau. Hanya sedikit orang luar yang datang ke pemakaman keluarga Zeng. Anda juga orang luar pertama yang saya lihat saat berlatih dalam pengasingan di sini. Jadi begitu. Bos, penjaga rahasia melaporkan bahwa sekelompok orang tak dikenal terlihat bergerak cepat ke arah sini. Pada saat ini, Miehun berlari cepat dan memberitahu informasi itu tanpa memperhatikan lelaki tua di sebelahnya. Dia datang dengan niat jahat, dan sepertinya dia datang untuk mengganggu upacara pengorbanan. Ye-Shikai tiba-tiba berdiri, tetapi lelaki tua di sebelahnya tidak bergerak. Bukankah dia penjaga makam? Jika demikian, bukankah seharusnya dia mengambil tindakan? Mengapa dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Namun, ia tidak dapat menyenangkan Dewa Agung ini, mungkin ia mempunyai idenya sendiri. Senior, saya permisi dulu. Ye-Shikai berbalik dan pergi. Tuan Zeng, silakan datang ke sini. Pada saat yang sama, setelah menerima informasi, Jiqian juga memanggil Zeng Ji. Sebagai tuan rumah pengorbanan ini, meskipun tidak nyaman bagi Zeng Ji untuk pergi, dia juga mengerti bahwa karena Jiqian memberitahunya, sesuatu yang besar pasti terjadi. Nona Ji, ada apa? Saya menerima pemberitahuan bahwa sekelompok besar orang datang ke sini dari hutan di utara. Mereka seharusnya datang ke sini untuk mengganggu upacara pengorbanan. Begitu Jiqian selesai berbicara, Zeng Ji dan Mo Changfeng di sampingnya terkejut. Meskipun mereka membawa banyak pengawal untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan kali ini, bagaimanapun juga, ada banyak orang di sini. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, Zeng Ji tidak hanya akan gagal membangun gengsi dalam keluarga, tetapi juga akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Selain itu, begitu beberapa playboy meninggal, semua orang akan menuding Zeng Ji, dan beberapa kekuatan akan ditambahkan untuk menentangnya. Tetapi saya sedang memimpin upacara sekarang dan saya tidak bisa pergi. Kalau begitu, ayo kita pergi dan hentikan mereka. Ini. Nona Ji, apakah Anda yakin? Para pengawal rahasia dan pengawal bulan yang Anda bawa kali ini tidak lebih dari beberapa lusin orang. Zeng Ji sedikit khawatir. Meskipun tujuan mengundang Jiqian dan Ye-Shikai kali ini adalah untuk melindungi upacara pengorbanan, Zeng Ji tidak akan pernah membiarkan mereka berdua mati. Terlebih lagi, Jiqian adalah putri tertua dari keluarga Ji. Zeng Ji baru saja memenangkan dukungan dari keluarga Ji. Jika Ji Tao tahu bahwa putri kesayangannya mati untuk membantunya, dengan betapa Ji Tao menghargai Jiqian, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh keluarga Ji. Setidaknya, keselamatan Ye-Shikai dan Jiqian harus terjamin. Ini adalah tujuan utama Zeng Ji. Penatua Mo, tolong bawa pengawalku dan pergi bersama Nona Ji. Kata Zeng Ji segera. Ini. Tuan muda, bagaimana dengan keselamatanmu? Jika kamu bisa mengusir mereka, itu akan menjadi perlindungan terbaik bagiku. Zeng Ji tidak repot-repot menjelaskan dan langsung memberi perintah. Daripada membiarkan begitu banyak penjaga, berjaga-jaga, di sini, akan lebih baik untuk mengambil inisiatif menyerang. Penatua Mo, Anda harus kembali dan melindungi Tuan Zeng. Saya akan memimpin para pengawal. Tuan Ye, lebih baik tidak usah. Tuan mudaku memerintahkanku untuk pergi bersamamu. Mo Changfeng sedikit ragu. Selain tidak ingin melanggar perintah, dia juga punya pikiran sendiri. Jika dia menyerahkan pengawal Zeng Ji kepada perintah Ye-Shikai, apakah mereka akan menjadi umpan meriam? Saya masih khawatir tentang keselamatan Tuan Zeng. Jika kita semua pergi dan seseorang datang untuk membunuhnya, tidak akan ada yang melindunginya. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu, dan aku akan menyerahkan para pengawal ini kepada Tuan Ye.
Setelah ragu-ragu cukup lama, Mo Changfeng akhirnya memilih untuk mempercayai Ye Shikai. Tidak ada alasan lain, karena Zheng Ji telah memilih untuk mempercayainya, maka sebagai orang kepercayaannya, dia juga harus mempercayai Ye Shikai. Jangan khawatir. Ye Shikai meminta semua orang untuk mempercepat langkah. Ada hutan di utara dengan cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun serta banyak semak, yang sangat cocok untuk penyergapan. Namun satu-satunya masalah adalah apakah orang-orang itu sudah melewati hutan. Jika sudah, maka mereka akan saling berhadapan dan bertarung secara langsung. Jika tim mutan lain seperti Lizardman muncul, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Jadi mereka harus segera bergegas dan merebut lokasi penyergapan. Semuanya, kalian semua adalah pengawal Zheng Ji. Aku mengerti bahwa mungkin kalian tidak akan mau menuruti perintahku, tetapi percayalah, orang-orang yang akan datang akan mengganggu upacara pengorbanan. Karena kalian adalah pengawal Tuan Zheng, kalian seharusnya mengerti apa artinya ini. Ye Shikai berhenti. Mo Changfeng khawatir bahwa dia akan membuat keputusan untuk mengirim para pengawal itu ke kematian mereka. Sebaliknya, Ye Shikai juga khawatir bahwa para pengawal ini tidak akan mematuhinya dan akan berpura-pura mematuhi perintahnya tetapi sebenarnya tidak mematuhinya. Ini, para penjaga itu skeptis. Mereka semua telah dicuci otaknya dan setia kepada Zheng Ji. Akan jauh lebih sulit untuk meyakinkan mereka daripada orang biasa, belum lagi bahwa Ye Shikai hanyalah seseorang yang pernah mereka temui sekali. Semuanya, jika kalian tidak percaya padaku, lihat saja aku bertarung dengan mereka nanti, dan semuanya akan menjadi jelas. Waktu terus berjalan, Ye Shikai tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa membuktikannya dengan tindakan. 20 menit kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di hutan di utara. Tidak ada jejak kaki di dekatnya dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Tampaknya kelompok lain belum melewati hutan. Bagus. Ye Shikai segera memerintahkan semua orang untuk menyergap. Bos, apakah para penjaga keluarga Zheng itu benar-benar akan mendengarkan kita? Lihatlah mereka bertindak seolah-olah itu bukan urusan mereka. Kita membantu mereka, tetapi mereka tidak menghargainya. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Mo Ji marah. Dia sudah tidak senang menjadi keamanan untuk pengorbanan keluarga Zheng kali ini, dan sekarang dia diganggu oleh para penjaga ini. Bab 1197. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan kita dan Mo Changfeng tidak ada di sini. Mereka tidak memiliki pemimpin dan tentu saja mereka tidak berani bertindak sendiri. Namun, selama mereka mengerti bahwa kita memiliki musuh bersama, itu sudah cukup. Ye Shikai menghela napas. Sejujurnya, dia tidak yakin apakah para penjaga ini akan mematuhi perintahnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah pembantu. Ye Shikai memilih gundukan kecil untuk berbaring karena pemandangan di sini lebih bagus. Mengapa orang-orang itu belum datang? Ye Shikai menunggu selama 5 menit, tetapi tidak seorang pun datang. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Mungkinkah mereka sudah lewat, atau intelijen penjaga rahasia itu salah dan dia tidak memperkirakan rute mereka? Laporkan kepada Tuan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan aku tidak berani berbohong. Hutan ini sangat luas, mungkin mereka tidak melewati sini. Penjaga rahasia yang bertugas melakukan pengintaian menjelaskan. Ye Shikai memperkirakan secara kasar bahwa mereka membutuhkan waktu 20 menit untuk berlari ke sini. Menghitung waktu yang dibutuhkan penjaga rahasia untuk kembali dan bersiap untuk pergi, orang-orang ini telah berada di hutan selama 1 jam. Hutan ini radiusnya sekitar 10 km. Jika mereka berjalan normal, mereka seharusnya belum meninggalkan hutan. Aku khawatir. Apakah kamu sudah melihat pemimpinnya? Ye Shikai terus bertanya. Sepertinya. Sekarang aku ingat. Mereka semua mengenakan pakaian dan topeng hitam, kecuali 2 wanita yang memimpin mereka. 2 wanita, mungkinkah? Li Mei dan Sue Ming. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di belakangnya, yang membuatnya takut. Mengapa kau selalu muncul tiba-tiba di belakangku? Keluh Ye Shikai. Memotong. Ya, aku juga berpikir begitu. Kembali ke topik, kedua wanita ini kemungkinan besar adalah Li Mei dan Sue Ming. Sejak penculikan Gu Xin, Li Mei benar-benar menghilang dari mata publik. Banyak penggemar bahkan mengira bahwa dia disembunyikan oleh perusahaan. Tetapi bagaimana mungkin grup yang begitu populer itu disembunyikan? Meskipun Li Mei terlihat cantik, dia seperti bunga mawar. Jika dia lengah, dia hanya akan terluka. Wanita yang sangat kejam, sangat menakutkan. Terlebih lagi, kedua wanita ini sangat kuat, dan mereka memiliki sekelompok penjahat nekat di bawah komando mereka. Karena mereka akan kembali kali ini, mereka pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Mungkin benar seperti yang dikatakan Zheng Ji, pengawal kegelapan dan pengawal bulan saja tidak sebanding dengan mereka, setidaknya dalam hal jumlah. Sayang sekali aku tidak membunuh mereka terakhir kali. Jiqian sedikit kesal, tetapi mengingat kembali situasi terakhir, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Li Mei telah menduga bahwa peri iblis penghancur jiwa akan membawa orang untuk menyelamatkan orang, dan mereka hampir terjebak dalam toples dan musnah.
Jika Ye Shikai dan Ji Qian tidak tiba tepat waktu dengan anak buah mereka, semuanya akan sulit dikatakan. Oleh karena itu, berhasil menyelamatkan Gu Xin saat itu sudah merupakan hasil terbaik. Bos, ada seseorang yang datang. Pada saat ini, Miehun tiba-tiba berteriak, dan Ye Shikai segera mengambil teleskop. Seperti yang diharapkan, ada sekelompok orang gelap yang tersusun dalam bentuk kipas, dan ada sekitar 100 orang. Semuanya diam dan tetap bersembunyi. Ye Shikai memerintahkan semua orang untuk berbaring dan tidak memperlihatkan jejak mereka. Formasi ini biasanya digunakan selama pencarian, dan bahkan dalam penyergapan, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan serius. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak, jika kita bertarung seperti ini, kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ye Shikai menatap saudara-saudara di sekitarnya. Jika mereka bertarung seperti ini, bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Dan jika ada manusia kadal, manusia ngengat, atau semacamnya di sekitar, mereka akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan muncul dari semak-semak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalian berbaringlah di sini dan lihatlah aku. Ye Shikai berbalik, tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar. Hei, apa yang kau lakukan? Ji Qian hampir berteriak. Kali ini, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Shikai. Ye Shikai berjalan keluar dari semak-semak, berdiri, dan berjalan ke arah Sue Ming dan Li Mei dengan angkuh. Kalian berdua, lama tak berjumpa. Ye Shikai berjalan ke arah mereka dan tiba-tiba berteriak. Ya, dia berteriak, jenis suara yang sepertinya takut kalian tidak bisa mendengarnya. Semuanya berhenti. Li Mei memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Wajah dingin Sue Ming juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka mungkin mengira Ye Shikai akan datang ke pegunungan pinggiran luar, tetapi kemunculannya yang tiba-tiba di sini jelas merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh kedua wanita itu. Bagaimana, kamu masih ingat aku? Ye Shikai tampak tenang dan percaya diri saat dia berdiri di hadapan semua orang tanpa rasa takut di wajahnya. Tuan Ye, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Li Mei masih cerdik dan penuh perhitungan. Bahkan jika keadaan di luar dugaannya, dia tidak akan sepenuhnya kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, dia jauh lebih tenang dari yang dibayangkan Ye Shikai. Oh, pemandangan di pegunungan di luar kota benar-benar indah. Aku ingin membangun rumah di sini untuk menghabiskan masa pensiunku atau semacamnya. Ye Shikai tertawa santai, ekspresi dan kata-katanya santai. Namun, kedua wanita di seberangnya jauh dari kata santai. Apa yang akan dilakukan bos? Miehun yang bersembunyi dalam kegelapan sedikit bingung. Saya pikir dia akan menggunakan strategi kota kosong. Ji Qian bergumam. Strategi kota kosong. Kota kosong, apa maksudnya? Meskipun kita tidak tahu berapa banyak orang yang dibawa pihak lain, Li Mei dan Sue Ming juga tidak tahu kekuatan kita. Pada saat ini, dia bergegas maju dan muncul di depan kedua wanita itu. Dengan kepribadian Li Mei, dia tidak akan berani mengambil tindakan langsung sebelum dia mengetahui situasinya. Ji Qian menjelaskan kepada semua orang, terlebih lagi, terakhir kali mereka berdua menderita kerugian karena ini, jadi kali ini, mereka harus sangat berhati-hati. Begitu ya. Bosnya memang pintar sekali. Dia hanya keluar untuk menakut-nakuti orang supaya tidak berani bergerak. Tuan Ye, tahukah Anda bahwa pegunungan pinggiran luar ini adalah lokasi pemakaman keluarga Zheng? Seperti yang diharapkan Ji Qian, ketika Li Mei melihat Ye Shikai, dia benar-benar tidak berani bergerak, dan dia melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah mencari penyergapan Ye Shikai. Tentu saja, tetapi Tuan Zheng dan saya sangat akrab satu sama lain. Kami berkumpul untuk minum teh atau melakukan sesuatu setiap kali tidak ada kegiatan. Ye Shikai dan Li Mei mengobrol sebentar-sebentar, dan 10 menit berlalu tanpa disadari. Kenapa? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ye Shikai. Kami tentu punya urusan sendiri. Li Mei mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, Tuan Ye, ada banyak kesalahpahaman terakhir kali, tapi kali ini, tolong jangan ikut campur. Saya pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih di masa mendatang. Kenapa, kau benar-benar bertindak? Kalau aku tidak salah, itu ada hubungannya dengan upacara pengorbanan keluarga Zheng. Ye Shikai berkata dengan nada sarkastis. Fakta bahwa Li Mei menculik Gu Xin saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua menjadi musuh bebuyutan. Selain itu, Li Mei datang ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih hanyalah khayalan belaka. Bab 1198. Li Mei bersedia, memohon perdamaian, dari Ye Shikai agar bisa lewat sini. Dapat dilihat bahwa misinya bukan di kuil bulan Istana Dunia Bawah, tetapi dalam kegiatan pengorbanan keluarga Zheng. Namun, dari titik ini, Ye Shikai dapat menganalisis dua informasi. Pertama, memang ada dalang di balik Li Mei dan Sue Ming. Kedua, beberapa orang dalam keluarga Zheng berkolusi dengan pasukan Li Mei di dalam dan luar keluarga dalam upaya untuk menargetkan Zheng Ji, dan penghancuran upacara pengorbanan adalah salah satu tindakan mereka. Jika memang begitu, maka itu akan mudah. Jika Li Mei bertarung dengan Ye Shikai sekarang,
dia tidak hanya akan kehilangan tenaga, tetapi dia juga akan ditemukan oleh pengintaian keluarga Zheng yang akan menggagalkan tujuan serangan mendadak itu. Oleh karena itu, Li Mei sama sekali tidak mau bertarung dengan Ye Shike terlebih dahulu. Li Mei tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan tidak tinggal bersama keluarga Zheng, tetapi tiba-tiba muncul di jalan mereka. Mungkin Li Mei pun akan merasa kesulitan, karena setelah insiden antara Ghost dan Gusin, kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Dengan posisi yang sangat berlawanan seperti itu, tidak peduli seberapa fasihnya Li Mei, akan sulit baginya untuk meyakinkan Ye Shike. Aku ingin tahu bagaimana kau akan meyakinkanku. Ye Shike tersenyum licik, mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu, sehingga membalikkan keadaan antara kedua belah pihak. Tuan Ye, percaya atau tidak, jika Anda menghentikan saya sekarang, Anda sebenarnya sedang mempersulit diri Anda sendiri. Kata-kata Li Mei mengejutkan, dan Ye Shike mengulanginya dalam benaknya beberapa kali. Apa sebenarnya arti kata-kata ini? Dari makna harfiahnya saja, Ye Shike mengerti bahwa dia dan Li Mei memiliki minat yang sama, tetapi bagaimana mungkin ini terjadi? Kedua belah pihak berada dalam hubungan yang bermusuhan. Ini pasti omong kosong, Ye Shike menggelengkan kepalanya. Jelas, pernyataan ini terlalu tidak meyakinkan. Seperti kata pepatah, lebih baik percaya pada hantu daripada mempercayai mulut wanita, apalagi wanita cantik menawan seperti Li Mei. Konyol sekali. Ye Shike mencibir. Aku tidak percaya, apa yang bisa kamu lakukan? Tuan Ye, mungkin karena masa lalu kita, Anda tidak ingin mempercayai saya, tetapi tidak masalah, cepat atau lambat, Anda akan memahami kebenaran dari semuanya. Baiklah, kalau begitu kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk bertahan hidup sampai hari itu. Ye Shike berkata dengan dingin, mengeluarkan pedang Yushi dari cincin penyimpanan, dan memasang postur seolah-olah dia siap bertarung sampai mati. Haruskah kita keluar sekarang? Mieun melihat belokan dan ingin memimpin orang-orang untuk bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Ji Qian di samping. Tidakkah kau lihat? Dia masih mencoba menakut-nakuti kita. Jangan khawatir, semakin lama kita bersembunyi, semakin kecil kemungkinan Li Mei akan berani mengambil tindakan. Ji Qian dan Ye Shike memiliki pemahaman diam-diam dan mengetahui pikiran masing-masing dari setiap gerakan. Semakin agresif Ye Shike, semakin Li Mei khawatir tentang jumlah anggota yang menyergap di sekitar. Terkadang, tidak tahu lebih menakutkan daripada tahu. Tuan Ye, sepertinya Anda benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Ekspresi Li Mei menjadi lebih serius saat melihat Yu Shijian. Dia memberi isyarat di belakangnya, memberi isyarat kepada Sue Ming untuk bersiap. Ye Shike juga memberi isyarat di belakangnya, memberi isyarat kepada Ji Qian untuk bersiap, karena pertempuran antara kedua belah pihak akan segera terjadi. Sebenarnya, aku tahu apa tujuanmu ke sini. Sejujurnya, setelah kau memasuki hutan, setiap gerakanmu berada di bawah pengawasanku. Mengenai upacara pengorbanan, Zheng Ji sudah mengetahuinya. Kau telah terbongkar. Bahkan jika aku tidak menghentikanmu, rencanamu tetap akan gagal. Ye Shike tiba-tiba berkata. Tidak perlu khawatir tentang misi kita, Tuan Ye. Li Mei melangkah maju beberapa langkah dan semua orang mengikutinya. Keluarga Zheng, upacara pengorbanan besar. Sepupu, kamu pasti lelah setelah memandu acara ini begitu lama. Memanfaatkan waktu istirahat, Zheng Su datang ke ruang tamu Zheng Ji. Tidak apa-apa, aku hanya menjadi tuan rumah pekerjaan. Zheng Ji menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu mengapa Zheng Su datang, tetapi itu pasti bukan hal yang baik. Zheng Su melihat sekelilingnya, seperti tengah mengamati sesuatu. Penatua Mo, apakah air panasnya panas? Cepat bawakan teh hangat. Zheng Ji tampaknya mengerti sesuatu dan berteriak keras dengan sengaja. Baik, Tuan Muda. Saya akan segera meminta seseorang untuk membuatkan teh. Mo Changfeng melangkah masuk dari luar dan berkata dengan hormat sambil mengangguk sedikit ke arah Zheng Su sebagai tanda sapaan. Namun, tatapan Zheng Ji jatuh ke wajah Zheng Su. Seperti yang diduga, ketika dia melihat Mo Changfeng berjalan masuk dari luar, ekspresi yang tidak wajar muncul di wajahnya. Dia ingin mengamati secara langsung apakah pengawal Zheng Ji ada di sekitar. Namun, Zheng Su mengabaikan satu hal. Ye Shike meminta Mo Changfeng untuk kembali ke Zheng Ji, pertama untuk melindungi keselamatan pribadi Zheng Ji, dan kedua untuk membingungkan semua orang dan membuat mereka berpikir bahwa para penjaga tidak pergi sama sekali. Mo Changfeng adalah seorang ahli kultivasi dan sangat dipercaya oleh ayah dan anak Zheng. Dia pasti telah memperoleh sumber daya kultivasi berkualitas tinggi dan kekuatannya secara alami mengesankan. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak dapat melakukannya sendiri. Paling-paling dia hanya dapat melindungi Zheng Ji. Tidak ada fasilitas di pemakaman. Maaf merepotkanmu, sepupu. Silakan tinggal dan minum secangkir teh hangat, kata Zheng Ji ringan. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak punya apa-apa di sana, jadi akan lebih baik jika kita tetap di sini dan minum secangkir teh hangat. Zheng Su tidak menolak dan duduk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, pembantunya membawakan teh hangat. Lagi pula, tempat itu terpencil di pegunungan, dan bahkan di kuburan, hanya ada beberapa peralatan dasar, tetapi merebus air dan minum teh bukanlah masalah.
Sepupu, silakan duduk di sini sebentar. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Zheng Ji tiba-tiba merasa gelisah. Ia berdiri dari kursi dan berjalan keluar. Penatua Mo. Tuan muda, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Mo Changfeng segera datang. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Zheng Su ada di sini untuk menguji para pengawalku. Kalau begitu, dia mungkin sudah menyergap orang-orang di sekitar kamp, tetapi sekarang dia ketakutan. Tetua Mo, bawalah orang-orang lainnya dan jagalah dengan baik. Kegelisahan Zheng Ji datang dari Zheng Su. Setelah menganalisis dengan saksama, dia tahu apa yang akan dilakukan Zheng Su jika dia tahu bahwa para pengawal itu benar-benar hilang. Dia pasti akan segera mengirim orang untuk menyerang kamp. Dengan kata lain, saat ini, ada orang-orang yang menyergap di luar kamp. Tetapi sebagian besar pengawal telah dibawa pergi oleh Tuan Ye. Tuan muda, saya sarankan. Kita cari tuannya terlebih dahulu. Mo Changfeng sedikit malu. Zheng Ji memiliki puluhan pengawal, tetapi sekarang, hanya tersisa 10 orang di sisinya. Aku tidak punya pilihan selain menemui ayahku sendiri. Tetua Mo, aku akan memintamu untuk berpura-pura. Jangan biarkan Zheng Su melihat petunjuk apapun. Jangan khawatir, Tuan. Mo Changfeng mengangguk, dan tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak keras, Tuan, hati-hati. Suara mendesing. Sebuah anak panah dingin melesat di lengan Zheng Ji. Meskipun Tetua Mo bertindak tepat waktu, anak panah itu tetap menggores lengannya. Seseorang menyerang kuburan. Bab 1199. Sialan, ada yang menyerang. Mo Changfeng melindungi Zheng Ji di belakangnya dan melihat ke arah panah dingin itu. Benar saja, sosok-sosok hitam muncul di sekitar kuburan. Kuburan itu terletak di daerah dataran rendah, jadi lawan menyerang dari posisi yang tinggi. Selain itu, tidak diketahui berapa banyak orang di sana. Yang terpenting adalah bahwa orang kepercayaan Zheng Ji, yaitu pengawalnya, hampir semuanya bersama Ye Shikai dan tidak dapat dipindahkan kembali. Tidak ada sinyal di sini dan tidak ada cara untuk memberi tahu mereka. Oh, ada suar. Zheng Ji segera mengeluarkan pistol suarnya dan menembakkan tembakan ke langit. Suara mendesing. Ledakan. Pada saat ini, semua pengawal keluarga Zheng di sekitar pemakaman bereaksi dan menyadari bahwa ada begitu banyak penyerang di sekitar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada alarm? Sekelompok anggota keluarga Zheng bergegas keluar dan melihat sekeliling dengan panik dan penasaran. WSS. Sebelum mereka bisa bereaksi, beberapa anak panah telah ditembakkan dari udara dengan kecepatan yang demikian cepatnya, sehingga para pembudidaya sulit untuk menghindarinya, apalagi disebut sebagai para playboy ini. Ah, aku terkena anak panah, sakit sekali. Salah satu murid muda tertembak di lengan kanan, dan anak panah itu bahkan masih menempel di lengannya, yang terlihat sangat menakutkan. Yang lain juga ketakutan dengan pemandangan ini, dan di bawah perlindungan beberapa pengawal, mereka semua mundur ke dalam rumah. Sialan, mereka keluar untuk mencari kematian. Zheng Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika melihat kejadian ini. Jika mereka semua bersembunyi di dalam rumah, mereka akan baik-baik saja, tetapi mereka harus keluar untuk menonton kesenangan. Selain itu, Zheng Ji juga menemukan bahwa para penyerang secara khusus menargetkan para pengikut keluarga Zheng. Anak panah-panah diperkuat dan cukup kuat untuk menembus lembaran besi tebal. Jika ada racun pada mereka, orang-orang yang terkena anak panah itu pasti akan mati. Semua pengawal, patuhi perintahku. Zheng Ji mengabaikan halangan Mo Changfeng dan memimpin anak buahnya untuk berlari menuju lokasi penyerang. Dalam situasi ini, ia harus segera membalikkan keadaan. Selain pengawalnya sendiri, keluarga Zheng tentu saja membawa banyak pengawal untuk perjalanan berskala besar seperti itu. Zheng Ji berteriak dan meminta para pengawal untuk mematuhi perintahnya. Baik, Tuan Muda. Para penjaga langsung tersadar setelah mendengar ini. Tuan Muda datang sendiri untuk memberi perintah, jadi mereka tentu saja tidak berani melawan. Mereka mengeluarkan pistol dan menarik pelatuk berulang kali ke arah penyerang di atas. Namun, mereka menembak dari bawah ke atas, dan daya tembak tidak berpengaruh. Zheng Ji sangat marah hingga menggertakkan giginya. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, ini pasti sudah diatur oleh Zheng Su. Jika semua orang tidak melihat, dia akan membiarkan Mo Changfeng membunuh Zheng Su. Pada saat yang sama, di kamar kecil di pemakaman. Tuan, seperti yang diharapkan, seseorang akan datang. Seorang tetua berambut putih mendengar suara tembakan di luar dan berkata dengan ringan. Upacara pengorbanan ini adalah ujian bagi Jier, tetapi aku percaya pada kemampuannya. Jika dia bahkan tidak mampu mengatasi krisis ini, maka aku tidak akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya bahkan jika tidak ada kandidat lain. Zheng Li menghela napas pelan dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada para tetua di depannya. Tuan, ini keterlaluan. Ini makam leluhur keluarga Zheng. Jika ada penjahat yang memulai perang di sini, tidak akan baik jika berita itu tersebar. Salah satu tetua berdiri dan berkata dengan marah, biarkan aku membawa beberapa orang untuk mendukung Tuan Muda tertua. Guru, apa yang dikatakan tetua Zhang masuk akal. Bagaimanapun juga, ini adalah kuburan. Kita tidak bisa membiarkan baku tembak terjadi di luar.
Baiklah, Tetua Zhang, terima kasih atas bantuanmu. Zhengli memejamkan matanya sedikit dan duduk di tengah. Ya, Guru, saya pasti akan memenuhi misi saya. Bahasa Indonesia. Nona Dewi Bulan, ada suar. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Zheng. Di hutan, semua orang juga mendengar suara keras di udara, yang merupakan ciri suar. Sialan, aku tidak menyangka ada rencana cadangan. Raut wajah Jiqian mulai serius. Jika memang begitu, maka Zheng Ji hanya akan memiliki beberapa pengawal di sekitarnya. Bukankah itu sangat berbahaya? Kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya bagi mereka untuk menunda Li Mei di sini? Puan Ye, Anda seharusnya mendengarnya juga. Sesuatu telah terjadi di sana. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk membuang-buang waktu di sini bersamaku. Li Mei mencibir. Jadi, kau benar-benar bersekongkol dengan orang dalam dan orang luar. Ye Sikai mencibir. Ini akhirnya dikonfirmasi. Untuk dapat mengakses pemakaman keluarga Zheng dengan mudah, pasti ada orang dalam yang beroperasi di balik layar. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Ye Sikai mengangkat pedang Yuxi. Lagi pula, Zheng Li ada di kuburan, begitu pula banyak tetua dan guru. Pihak lain paling banter hanya akan menimbulkan beberapa korban. Sebaliknya, jika Li Mei dan Sue Ming dibiarkan lewat, itu akan menjadi kesalahan. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Sikai mengedarkan energi internalnya, dan lebih dari selusin klon muncul di samping Li Mei dan yang lainnya seperti hantu. Lakukan. Sue Ming mengambil belati dan menusukkannya langsung ke salah satu klon. Pergi. Ye Sikai berteriak dengan marah. Para penjaga rahasia, penjaga bulan, dan penjaga keluarga Zheng yang menyergap di kedua sisi bergegas maju. Karena itu adalah serangan mendadak, Li Mei tidak bisa menahan perasaan sedikit takut, terutama. Dia baru saja bermain perang psikologis dengan Ye Sikai selama 20 menit. Dia telah memperhatikan gerakan-gerakan di sekitarnya. Teknik Dewi Bulan, bintang jatuh. Beberapa cahaya perak melesat jatuh seperti meteor, mengejutkan banyak orang. Klon Ye Sikai bahkan lebih gila. Meskipun tidak sekuat tubuh aslinya, tidak akan ada kerugian bahkan jika dia mati. Oleh karena itu, para klon menggantung granat di pakaian mereka. Mereka bertarung sampai saat terakhir dan kemudian langsung meledakkan granat untuk mati bersama lawan. Miehun bergegas ke depan, menghunus pedang Changbai dan dengan mudah menebas leher beberapa orang. Sebelumnya, ia dan Moji jatuh ke dalam perangkap Li Mei dan hampir mati di villa. Kali ini, ia ingin membalas dendam. Kedua belah pihak bertarung bersama, dan hanya dalam waktu 10 menit, tanah dipenuhi mayat. Senjata api tidak banyak membantu efektivitas tempur para praktisi. Bagaimanapun, kekuatan dan laju tembakan peluru tidak bergantung pada kedalaman kekuatan internal. Sebaliknya, senjata dingin lebih cocok untuk mereka. Dalam radius 3 kaki, hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Pemakaman keluarga Zheng. Penatua Zhang, mengapa Anda ada di sini? Tuan muda, Tuan meminta saya untuk datang dan membantu. Jangan khawatir, saya akan mengurus penjahat-penjahat ini. Tetua Zhang menepuk dadanya, mengambil tongkat jalannya, dan benar-benar melompat ke udara, melompat ke atas dengan mudah. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Detik berikutnya, beberapa penyerang terlempar oleh gelombang kejut yang kuat. Zheng Ji mengeluarkan pistolnya dan menembak setiap penyerang yang ada di tanah. Para tetua di sekitar Zheng Li adalah tulang punggung keluarga. Mereka juga orang-orang tua yang telah membangun kerajaan bersama Zheng Li. Tentu saja, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Puan muda, berhati-hatilah. Pada saat ini, Mo Changfeng tiba-tiba bergegas maju, menjentikkan batu itu dengan tangannya, dan langsung menghantamkan anak panah itu ke udara. Bab 1200. Puan muda, biarkan tetua Zhang yang menanganinya. Terlalu berbahaya di sini. Mo Changfeng melindungi Zheng Ji dengan erat. Meskipun Zheng Ji juga berlatih, dia tidak cocok untuk bertarung. Selain itu, identitasnya istimewa dan tidak mungkin terjadi kecelakaan. Setidaknya, Mo Changfeng tidak akan pernah membiarkan Zheng Ji terluka di bawah hidungnya. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai guru dan bawahan. Sialan, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Meskipun Zheng Ji bersemangat, dia masih mengerti situasi saat ini. Para penyerang tidak ada habisnya dan tampaknya telah mengepung seluruh kuburan. Ada ribuan orang yang hadir, dan mereka sudah dalam kekacauan. Pintu masuk ke lembah itu sangat sempit dan ketinggian yang dikomandoi telah ditempati oleh musuh. Jika dia bergegas keluar secara membabi buta, dia pasti akan menjadi sasaran empuk anak panah. Di lembah, Tetua Zhang memegang tongkat dan mengayunkannya dengan bebas. Tongkat itu terbuat dari baja halus dan sangat keras. Meskipun Tetua Zhang tampak agak tua, ia dikenal di keluarga Zheng sebagai pria yang sangat terampil. Ia sangat kuat dan memukul kepala penyerang dengan tongkat itu, sehingga tengkoraknya mudah pecah. Ayo, anak-anak kecil. Tetua Zhang berteriak keras, dan pergi jauh ke wilayah musuh sendirian, bertarung dengan semua orang. Suara pembunuhan itu memekakkan telinga. Namun, karena para penjaga tidak mengejar tepat waktu, Tetua Zhang dikelilingi oleh semua orang tanpa menyadarinya. Lepaskan,
Tembak dia sampai mati, kata salah seorang penyerang, dan puluhan orang segera beralih ke busur silang dan menarik pelatuk. Wus, wus, wus. Ah! Tetua Zhang menjerit kesakitan saat anak panah mengenai lengan kirinya. Brengsek, aku bahkan menggigitnya. Tetua Zhang menggertakkan giginya, meletakkan tangan kanannya di bagian belakang anak panah, dan menariknya dengan kuat, sehingga anak panah itu benar-benar tercabut. Darah mengalir turun, mewarnai tangan kirinya menjadi merah darah. Dasar bajingan kecil, kalian tidak berani menghadapiku secara langsung, jadi kalian menggunakan taktik-taktik tercela ini. Tetua Zhang mengumpat dengan keras. Dengan karakternya yang heroik dan ceria, dia tentu saja tidak tahan dengan taktik-taktik berbahaya itu, seperti serangan-serangan diam-diam, racun, dan panah-panah tersembunyi. Sebuah pertempuran haruslah jujur dan terbuka. Namun, ia mengabaikan satu hal. Ini bukanlah arena bela diri, melainkan pertarungan sungguhan. Busur silang telah dimodifikasi agar khusus digunakan untuk melawan praktisi. Selain itu, ia dikelilingi oleh kerumunan, dan dua tinju tidak dapat melawan empat tangan. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan terluka oleh anak panah. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat keluar dari kerumunan dan langsung menuju ke arah Tetua Zhang. Cahaya putih menyala, dan pisau putih masuk, dan pisau merah keluar. Kerumunan itu bahkan tidak melihat apa yang terjadi, dan saat mereka bereaksi, seluruh lengan itu sudah jatuh ke tanah. Ah! Darah menyembur keluar dan Tetua Zhang menjerit kesakitan. Rasa sakit dari lengan yang patah tak tertahankan bagi manusia. Lengan kanannya dan tongkat di tangannya telah terputus. Tetua Zhang sekarang tidak bersenjata dan wajahnya pucat karena rasa sakit. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit itu sejak lama. Siapa? Kau? Tetua Zhang mengangkat kepalanya dengan rasa sakit yang amat sangat, ingin melihat dengan jelas siapakah orang yang telah mampu memotong lengannya hanya dengan satu gerakan. Lalu, saat dia mengangkat kepalanya, pisau panjang itu telah menembus dadanya. Ini adalah pedang Tang. Dari pola pada bilahnya saja, orang bisa tahu bahwa itu adalah senjata dewa yang tak tertandingi. Namun, sebelum Penatua Zhang bisa melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia sudah mati. Penatua Zhang. Zheng Ji yang berada di bawah tidak dapat lagi mengendalikan emosinya saat melihat pemandangan ini. Penatua Zhang adalah orang tua yang telah membangun negara bersama Zheng Li. Dia juga sangat terhormat di keluarga. Bagaimana mungkin Zheng Ji bisa menanggungnya jika dia meninggal begitu saja? Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai patah hati. Tuan muda, Tetua Zhang telah mengorbankan hidupnya, tetapi Anda tidak boleh mendapat masalah. Pihak lain memiliki tuan, tetapi kita memiliki lebih banyak orang. Mereka tidak dapat menerobos garis pertahanan kita, jadi kita aman di sini. Ketika semua penjaga tiba, kita dapat mengepung mereka. Mo Changfeng menghentikan Zheng Ji. Situasinya sekarang sangat jelas. Ada tuan di antara orang-orang pihak lain, dan mereka melancarkan serangan mendadak dan hampir menyerbu ke kuburan, tetapi mereka berada dalam kebuntuan dengan para penjaga, dan ketika orang lain tiba, mereka dapat mengepung mereka. Tujuan awal dari serangan kejutan adalah untuk mengejutkan musuh dan menimbulkan kerusakan fatal. Begitu kebuntuan terjadi, makna dari serangan kejutan tersebut hilang. Dengan kata lain, serangan kejutan tersebut telah gagal. Sialan, siapa si orang itu? Zheng Ji dengan marah menghantamkan tangannya ke tumpukan tanah. Gerakan orang itu terlalu cepat, dan Zheng Ji tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas, tetapi dia punya firasat samar bahwa dia bukan laki-laki. Orang itu kurus dan tidak tinggi, dan tampak lebih seperti perempuan. Meninggalnya Tetua Zhang pasti akan menimbulkan kehebohan di keluarga Zheng. Dari sudut pandang pribadi, Tetua Zhang adalah Tetua Zheng Ji. Dari sudut pandang kepentingan, Tetua Zhang adalah orang kepercayaan Zheng Li dan pasti akan membantu Zheng Ji di masa depan. Dia sangat dihormati dalam keluarga. Tanpa dukungan dari tetua seperti itu, Zheng Ji akan kehilangan seorang penolong yang hebat. Mengapa Tuan Ye dan Nona Ji belum datang? Zheng Ji melihat jam tangannya. Sudah lebih dari 20 menit berlalu, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Bahkan para penjaga belum kembali. Dia punya firasat buruk di hatinya. Ye Shike terengah-engah. Pedang Yusi seharusnya tidak digunakan untuk waktu yang lama. Selain itu, dia telah menggunakan klon bayangan sebelumnya, yang menghabiskan banyak energi internal. Meskipun dia menggunakan saraf dalam untuk pulih, dan Tian dan Meridiannya tidak dapat menahan konsumsi terus-menerus seperti ini. Khususnya, lawannya memiliki seorang kultivator ahli seperti Sue Ming, yang sangat cepat. Bahkan jika kekuatan pedang Yu Shijian tidak dapat dihentikan, jika dia tidak dapat mengenai Sue Ming, itu hanya dapat menjadi penghalang. Kedua belah pihak menderita banyak korban, dengan banyak sekali orang yang terluka parah tergeletak di tanah sambil meratap. Apa kabar? Pada saat ini, Jiqian juga datang. Meskipun dia tidak memiliki senjata ajaib di tangannya, tongkat permata itu juga merupakan harta karun kuil bulan, dan mantranya dapat memainkan peran besar dalam pertempuran. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa menyakitiku. Ye Shike menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Zheng. Mari kita bertarung sebentar, lalu kita mundur.
Yesike tidak dapat menahan perasaan tertekan ketika melihat pengawal kegelapan dan pengawal bulan yang terluka tergeletak di tanah. Pertarungan sudah berakhir seperti ini. Bahkan jika pertempuran telah berakhir, pasukan Limei yang tersisa tidak akan menjadi ancaman bagi keluarga Zheng. Ya, oke. Ji Qian mengangguk. Tuan, ini buruk, kita dikepung. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia yang tidak dikenal berteriak. Yesike melihat sekeliling dan benar saja, banyak sosok muncul dari hutan dan mengepung semua orang. Yang paling mengkhawatirkan adalah orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian dan topeng hitam, dan pakaian mereka persis sama dengan para mutan sebelumnya. Mungkinkah ada mutan? Wajah Yesike berangsur-angsur menjadi suram. Dia memperkirakan secara kasar bahwa ada lebih banyak mutan kali ini, dan mereka telah bertempur dalam pertempuran besar. Jika mereka bertarung dengan keras, mereka mungkin akan musnah. Bersambung.